Anda kembali menyaksikan Bisnis Talk, kita akan lanjutkan diskusi soal impor garam, tapi pertama saya akan membacakan fact check untuk Anda, saudara. Ini ada syarat garam bisa diterima industri adalah jika kadar NaCl-nya lebih dari 97%. Di Jawa Timur, kami pakai data DKP, ternyata stok jenis garam ini sudah ada, bahkan mencapai 2,7 juta ton. Nah, melimpahnya volume produksi garam rakyat dengan kualitas tinggi terjadi karena mayoritas petambak telah menerapkan teknologi geomembran dalam proses produksinya. Lebih dari 60% petambak menerapkan teknologi tersebut baik secara swadaya dan bantuan pemerintah. Kita lanjutkan diskusi kita, Pak Safri. Itu di Jawa Timur bisa menciptakan kualitas garam setara dengan impor. Kalau mereka bisa, kenapa wilayah lain tidak bisa? Apa kendalanya? Pertanyaannya angka 2,7 dari mana? 2,7 juta ton. Luas areal Jawa Timur sudah lebih dari, ya kan? Luas areal kurang lebih dari 8.000 hektar. 8.000 rata-rata 100 ton dan sampai 800.000 ton. Angka per 2 tahun berturut-turut enggak ini. Jadi angka itu pertanyaan 2,7 dari mana angka itu? Karena DKP, kalau kita lihat produksi nasional saja 1 tahun itu cuma 1,5, tahun lalu tahun ini diperkirakan 2,1 kok. Jadi itu angka itu yang perlu kita koreksi supaya tidak jadi mispersepsi. Kalau itu benar, teman-teman dari Jawa Timur sudah bisa produksi 97 itu nggak ada masalah dengan produksi geomembran, dia melalui tunnel dia bisa lakukan. Tapi sebagian besar itu harus melalui pencucian untuk mencapai 97%. Hanya sebagian kecil kok, kita bisa hitung berapa persen, di bawah 10% yang pakai panel. Jadi itu jumlahnya tidak, jangan dipukul rata yang produksi 1 hektar 97% dipukul rata semua. Berbeda nilainya. Tadi klarifikasi ya sama Pak Safri. Saya ke Pak Adi kalau gitu. Pak Adi, ini sebenarnya kalau industri mau nggak sih untuk menyerap garam petani lokal? Atau jangan-jangan memang sebenarnya untuk harga garam impor itu lebih murah? Industri pasti akan menyerap garam dan sebenarnya garam lokal itu sepanjang memenuhi kriteria industri aneka pangan pasti kita serap. Selain NaCl tadi yang disampaikan oleh Pak Safri juga, itu kita punya persyaratan antara lain misalnya kadar Ca dan magnesiumnya harus rendah. Nah, sementara itu memang proses itu sangat mahal sekali untuk membuang kalsium, Ca dan magnesium itu. Nah, oleh sebab itu makanya ini secara perlahan pemerintah kan mempunyai rencana untuk membuat industri pengolahan garam secara modern. Yang saya tahu bekerja sama dengan BPPT Ristek itu sudah hampir berhasil yang 40.000 di Gresik itu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi role model sehingga bisa diperbanyak. Nah, permasalahannya kan waktu yang harus berjalan sesuai dengan rencana. Nah, kalau nanti yang di Gresik ini memang sukses, kebetulan tadi pagi saya juga ketemu dengan PT Garam dan Perindustrian, itu tentu kita akan sampaikan ke anggota ini, kita ada garam ini dengan kondisi seperti ini. Nah, itu mudah-mudahan ini bisa terus menerus secara bertahap menurunkan angka impor. Tapi saya juga mohon upaya dari petani. Saya tadi sampaikan apakah tidak ada teknologi lain selain geomembran. Misalnya memproduksi garam di atas garam. Jadi meja garamnya itu adalah garam itu sendiri. Karena sekarang petani meja garamnya itu adalah tanah. Dan itu masih muda kadang dipanen sehingga menghasilkan KW3, KW2 yang mana kalau KW3, KW2 itu diproses itu loss-nya itu sangat tinggi sekali bisa sampai 40%. Nah, ujung-ujungnya adalah sangat tidak kompetitif harganya karena loss-nya sangat tinggi, kontaminannya tinggi, kadar CAMG-nya juga tinggi. Nah, ini yang industri makanan minuman tidak bisa pakai. Paling-paling hanya bisa untuk penyamakan kulit, untuk pengasinan dan lain sebagainya. Nah, inilah kita harus bekerja sama-sama. Petani harus bekerja, industri harus bekerja, produsen garam harus bekerja, dan pemerintah memfasilitasi. Tentunya ini yang ideal gitu ya. Oke, baik. Itu. Saya Pak Jafar, itu tadi dinyatakan oleh Pak Adi. Apa upaya mungkin dari petani atau mungkin apa yang kurang, yang perlu dibantu? Karena tadi mungkin dari cost itu bisa lebih mahal ketika yang buat adalah petani garam. Kalau saya lihat tadi datanya di Jawa Timur ya, mungkin 2 tahun atau 3 tahun ya itu bisa 2,7 juta ton, bukan tahun kemarin. Tapi sudah dicapai NaCl di atas 97 itu kan sudah sangat bagus untuk di Jawa Timur. Berarti
petani garam sebenarnya sudah sanggup membuat garam di atas 97%. Nah, menggunakan teknologi HDPE sebenarnya hampir sama dengan yang dikatakan Pak Adi Lukman tadi, membuat garam di atas garam atau sistem Portugis atau Portugis system. Kami sudah mengenal sistem itu sudah lama, tetapi efektif sebenarnya dengan menggunakan membran. Jadi selain bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui KKP, banyak masyarakat di sini yang swasembada. Halo, Pak Jafar. Hasilnya bagus, aktivitasnya tinggi, kualitasnya juga tinggi. Nah, peran pemerintah di sini sebenarnya untuk edukasi kepada petani bagaimana caranya menghasilkan 97% NaCl-nya itu sebenarnya bisa. Nah, karena Mbak kami sendiri di sini begitu masuk ke industri sudah bisa, ke Pasuruan itu sudah 97% lebih. Kami tes di ITS juga NaCl-nya juga sudah lebih. Karena manajemen airnya sudah bagus. Nah, tapi sudah begitu, tapi harganya kan kembali lagi ke harga, Bu. Kalau harganya di harga murah, akhirnya kami malas membuat garam-garam yang seperti itu. Contohnya tahun itu harganya anjlok, petaninya malas. Dia malasan ke tambak, ada sebagian juga tambaknya ditelantarkan, tidak diproduksi, Mas. Isinya anjlok. Tidak hanya faktor cuaca, karena petaninya melihat jaminan pasar tidak ada, harganya turun, akhirnya frustasi. Kalau memang tidak laku. Sebab dari Pak Adi Lukman tadi pengusahanya bilang impornya semakin tinggi, pengusahanya makmur. Baik. Kalau melihat pemain lokal atau petani lokal hanya menjadi orang kontraan di sini. Baik. Pak Safri. Baik. Pak Safri, ini bagaimana keberpihakan negara yang tadi dicurhatin sama Pak Jafar? Kami sangat prihatin terus terang. Kenapa dalam hal ini? Salah satu kita sudah buat 2 uji coba ya. Satu untuk mesin pencucian, pemurnian yang dilakukan di mana di Madura. Dan itu kita akan kopi, itu berhasil. Garam yang KW2, KW3 itu kita bisa menaikkan menjadi KW1 di atas 97%. Dan memang secara umum sekarang saya setuju kata Pak Jafar, hampir sebagian besar sekarang petani garam kita sudah menghasilkan garam 97% NaCl-nya. Jadi untuk kebutuhan konsumsi domestik kita saya rasa nggak ada masalah, kita swasembada. Sekarang kan yang kita pikirkan adalah bagaimana memenuhi kebutuhan industri. Garam industri, itu yang kita pikir. Dengan teknologi terbaru membuat garam tanpa garam, kita punya PLTU yang cukup banyak di Indonesia, itu kita sudah bisa hitung dengan PLTU yang ada, itu bisa menghasilkan 1,8 juta ton garam per tahun. Itu untuk mengurangi daripada impor. Ini tahap lagi dibuat teman-teman BPT, tahun ini uji coba lapangan, visibility study sudah tahun ini uji coba. Diharapkan kebutuhan garam rakyat itu untuk kebutuhan garam konsumsi, sebagian bisa kita murnikan tentu saja. Nah, yang lain untuk memenuhi kebutuhan kekurangan garam industri, kita pakai dari garam yang akan buat pembuatan garam bahan garam. Hanya tentu saja persoalannya industri itu mau ada satu yang fix, cadangan yang fix, karena mereka harus ada buffer. Ini jadi diskusi nanti tentu saja. Tapi kita harapkan ke depan kita tidak menjanjikan akan swasembada langsung dalam garam industri, tapi kita akan berusaha sampai zero, karena itu ada bagian. Kalau dari sisi lain berapapun kita perluas belum mencukupi, makanya kita harus pakai teknologi lain yang revolusioner untuk menggantikan garam industri itu. Pak, tapi kapan sih sebenarnya kita bisa swasembada garam? Dulu Presiden minta 2015, kemudian 2020 Presiden kecewa karena nggak bisa juga swasembada garam. Kapan? Pertanyaannya kita swasembada yang mana? Kalau kita berbicara swasembada garam domestik sudah nggak ada masalah, garam konsumsi kita bisa penuhi. Kalau industri kapan Pak kira-kira Pak? Karena tadi kan Bapak mengatakan bahwa begini, NaCl. Mbak, pertanyaannya adalah kalau kebutuhan kita industri tidak berkembang setiap saat, ini kan lahan kita fix nih yang dibuat. Kalau mau akan bertambah otomatis harus lahan diperluas. Pertanyaannya lahan yang mana, kan butuh persyaratan untuk lahan garam. Makanya kita katakan lahan garam yang tersedia sekarang baru 23.000 hektar. Tambahan 14.000 di gini. Kalau kita totalnya 35.000, ini paling total kita bisa dapat 4 juta ton. Itu sudah full maksimum 4 juta ton kalau kita katakan. Nah, sekarang kebutuhan kita setahun sudah 4,1. Kalau tahun depan industri meningkat bisa naik sampai 5 juta. Artinya akan tetap impor.
Nah, harus kita cari solusi lain. Solusi lain adalah melalui penggunaan pembuatan garam melalui tampalan garam. Kita menggunakan teknologi PLTU yang ada, dia menggunakan air tuanya kita murnikan jadi garam. Ini ada beberapa solusi yang teman-teman dari BPT sudah mencoba. Kita harapkan ini solusinya tahun ini sudah selesai. Tahun ini sudah selesai. Semoga. Tahun ini uji coba untuk 100.000 ton ya. Jadi belum sampai 1,8. Kita uji satu pabrik dulu. Oke, baik. Ini sangat menarik, Pak. Nanti kita akan lanjutkan karena memang masalah impor garam ini adalah hal klasik sebenarnya, tapi nanti kita akan bahas lagi untuk garam industri. Namun demikian kita pamit dulu kepada Pak Adi. Terima kasih telah bergabung di Business Talk malam ini, Pak Adi. Sehat selalu. Ya. Dan Anda saudara jangan kemana-mana. Kami masih akan melanjutkan Business Talk.